Selamat sore Bu Tiara dan teman-teman. Saya Rian Kristianto, NIM D02.022.002 Program Studi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan manajemen keuangan akuntansi pada bab analisis dana, analisis arus kas, dan perencanaan. Yang pertama ada pendahuluan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang analisis dana, analisis arus kas, dan perencanaan, mari kita dahului memahami konteks umum dan pentingnya topik ini. Bab pembuka ini akan memberikan gambaran awal mengenai tujuan dan manfaat dari pembahasan yang akan disampaikan. Kemudian, pengertian analisis dana. Definisi analisis dana. Analisis dana merupakan proses pengkajian dan penelaah terhadap sumber dan penggunaan dana dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, komponen analisis dana. Analisis dana terdiri dari komponen-komponen seperti sumber dana, alokasi dana, proyeksi, kebutuhan dana, struktur permodalan, dan efisiensi penggunaan dana. Kemudian ada tujuan analisis dana. Yang pertama, menilai kinerja keuangan. Analisis dana bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana perusahaan, serta menilai kondisi keuangan secara menyeluruh. Lalu yang kedua itu membuat keputusan strategis. Hasil analisis dana dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis seperti rencana ekspansi, investasi, atau penyesuaian struktur modal. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi peluang dan risiko. Analisis dana membantu mengungkapkan peluang dari risiko keuangan yang dihadapi perusahaan, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Kemudian ada komponen analisa dana. Yang pertama ada laporan keuangan. Analisis dana membutuhkan dana dari laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas untuk memenuhi posisi keuangan dan kinerja operasional. Lalu yang kedua itu proyeksi arus kas. Analisis dana juga mencakup proyeksi arus kas masa depan yang membantu mengidentifikasikan kebutuhan pendanaan dari sumber-sumber pendanaan yang tersedia. Lalu yang ketiga itu analisis rasio keuangan. Perhitungan dan interpretasi rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan probabilitas memberikan wawasan tentang kondisi keuangan perusahaan. Kemudian ada pengertian analisa arus kas. Yang pertama, definisi arus kas. Arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kemudian tujuan analisa arus kas bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta mengidentifikasi sumber dan penggunaan dana. Kemudian komponen utamanya analisa arus kas terdiri dari 3 komponen utama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian tujuan analisa arus kas. Yang pertama, menilai kemampuan perusahaan. Analisis arus kas membantu mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan operasi bisnis. Lalu yang kedua, mengidentifikasi peluang investasi. Dengan memahami arus kas, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang investasi yang dapat meningkatkan
profitabilitas, dan pertumbuhan di masa depan. Lalu, mengelola risiko keuangan. Analisis arus kas memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi dan mengelola risiko keuangan seperti masalah likuiditas atau kekurangan dana. Kemudian untuk komponen analisa arus kas, yaitu yang pertama, arus kas masuk. Arus kas masuk terdiri dari penerimaan kas dari berbagai sumber seperti penjualan, pelunasan piutang, pinjaman, dan aktivitas lainnya yang menghasilkan uang tunai bagi perusahaan. Lalu yang kedua itu arus kas keluar. Arus kas keluar meliputi pembayaran untuk berbagai keperluan seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, biaya operasional, pembayaran utang, dan investasi. Lalu yang ketiga itu saldo kas. Saldo kas adalah jumlah uang tunai yang dimiliki perusahaan pada akhir periode akuntansi, yang merupakan hasil dari selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Kemudian pada pengertian perencanaan, yang pertama ada definisi perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan dan sasaran di masa depan, serta menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Lalu ada pentingnya perencanaan. Perencanaan sangat penting untuk mengantisipasi perubahan, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan memastikan keberhasilan organisasi atau individu dalam mencapai tujuan. Lalu ada manfaat perencanaan. Perencanaan memberikan arah yang jelas, meningkatkan efisiensi, dan membantu mengantisipasi potensi hambatan atau risiko di masa depan. Kemudian ada tujuan perencanaan, yaitu mencapai tujuan. Perencanaan membantu organisasi atau individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu ada mengantisipasi perubahan. Dengan perencanaan kita dapat mengantisipasi tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Lalu ada pengambilan keputusan. Perencanaan memberikan dasar yang jelas untuk pengambilan keputusan yang tepat di masa depan. Lalu ada koordinasi aktivitas. Perencanaan membantu mengorganisir dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian ada langkah-langkah perencanaan. Yang pertama itu mengidentifikasi tujuan. Tentukan tujuan perencanaan yang jelas dan terukur, seperti meningkatkan penjualan atau mengoptimalkan biaya operasional. Lalu yang kedua itu kumpulkan data. Kumpulkan data yang relevan seperti laporan keuangan, tren pasar, dan proyeksi pertumbuhan untuk mendukung proses perencanaan. Lalu yang ketiga itu buat skenario. Buat beberapa skenario berbeda dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil seperti penjualan, ekonomi, atau perencanaan atau persaingan. Lalu yang keempat itu alokasi sumber daya. Tentukan alokasi sumber daya yang optimal seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima itu implementasi dan evaluasi. Terapkan rencana yang telah dibuat dan secara berkala evaluasi keberhasilan untuk mengidentifikasi area perbaikan atau penyesuaian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi pertemuan kali ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.